Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari kelompok 4, mata kuliah simulasi makroekonomi dalam bisnis, akan mempresentasikan tentang keseimbangan dan angka pengganda perekonomian tertutup. Pertama-tama yaitu kita awali dengan perkembangan makroekonomi modern yang dimulai dari publikasi John Maynard Keynes atau yang biasa kita kenal dengan teori Keynes yang berjudul dengan The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Dalam bukunya tersebut, Keynes memfokuskan pemikiran makroekonomika pada sisi permintaan agregat dan berargumen bahwa masalah pengangguran disebabkan karena kurangnya pengeluaran konsumsi oleh badan usaha dan kurangnya pengeluaran investasi oleh badan usaha. Dua komponen pengeluaran agregat ini, menurut Keynes, tidak cukup besar untuk menyerap penawaran agregat dalam perekonomian. Selain itu, upah dan harga tidak cukup fleksibel untuk mendorong rumah tangga dan badan usaha untuk membeli kelebihan penawaran barang atau excess supply. Oleh karena itu, menurut Keynes, equilibrium perekonomian tercapai pada kondisi kurang dari pemanfaatan penuh. Model Keynes yang paling sederhana dikenal dengan model perekonomian dua pelaku. Asumsi-asumsi yang mendasari model paling sederhana ini antara lain, harga dan upah adalah variabel eksogen atau dengan kata lain kaku. Asumsi ini tidak mengharuskan harga maupun upah nominal kaku secara sempurna. Penyesuaian harga dan upah nominal secara perlahan mengharuskan output real atau pendapatan nasional yang melakukan penyesuaian ketika terjadi gangguan dalam perekonomian. Tingkat bunga diasumsikan tetap, karena sisi moneter perekonomian tidak dimasukkan dalam model sederhana ini. Kemudian tidak ada sektor pemerintah, karena tidak ada pajak dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian tertutup ini. Kemudian tidak ada sektor luar negeri, karena tidak ada ekspor dan impor, karena perekonomian ini disebut dengan perekonomian tertutup. Dan yang terakhir yaitu hanya dua pelaku dalam perekonomian ini, yaitu rumah tangga dan badan usaha. Perekonomian dua pelaku, pengeluaran agregat yaitu AE, terdiri dari pengeluaran konsumsi yaitu C oleh rumah tangga dan pengeluaran investasi yaitu I oleh badan usaha, atau dapat dituliskan dengan persamaan yaitu AE sama dengan C plus I. Pengeluaran agregat mewakili permintaan agregat Keynes, yaitu pendapatan output nasional yaitu Y dipergunakan sebagian untuk konsumsi yaitu C dan sisanya untuk ditabung yaitu S, atau dapat dituliskan dengan persamaan yaitu Y sama dengan C plus S, yaitu pendapatan output nasional mewakili penawaran agregat Keynes. Kondisi equilibrium pasar barang dan jasa atau kadang disebut pasar komoditas terjadi ketika Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I. Persamaan ini memperlihatkan bahwa sisi penawaran agregat tergantung pada penyesuaian yang terjadi pada konsumsi dan investasi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi yaitu C dengan pendapatan yaitu Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan dalam persamaan linear sebagai berikut. C sama dengan A plus BY. Syarat mutlak fungsi konsumsi ini yaitu nilai A harus positif dan nilai B juga harus positif pun. Keterangan yaitu C sama dengan tingkat konsumsi nasional, A sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0 atau autonomous consumption, dan B yaitu MPC atau tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konsumsi. Untuk mengetahui besarnya A dapat dihitung dengan rumus APC merupakan perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional atau C dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri atau Y. Apabila ditulis dalam rumus sebagai berikut, APC sama dengan C per Y, sedangkan B per MPC sama dengan C pangkat 2 kurangi C pangkat 1 per Y pangkat 2 kurangi Y pangkat 1. Fungsi konsumsi. Dalam fungsi konsumsi ada pun pengenalan tingkat pendapatan break-even point atau break-even income, di mana BEP merupakan tingkat pendapatan
di mana besarnya pendapatan harus sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C atau S sama dengan 0, di mana C fungsi konsumsi dan S fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Dalam penggunaan fungsi konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus S, S sama dengan Y kurangi C. Pada nyatanya C sama dengan A ditambah BY, sehingga S sama dengan Y kurangi A plus BY, S sama dengan Y kurangi A kurangi BY, sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kali Y, sedangkan 1 min B atau MBS sama dengan S pangkat 2 kurangi S pangkat 1 per Y pangkat 2 kurangi Y pangkat 1. Syarat mutlak fungsi tabungan adalah nilai A sama dengan negatif, nilai 1 min B sama dengan positif. Keterangan S tingkat tabungan nasional, 1 min B sama dengan MPS, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan. Perintah perekonomian 3 pelaku. Asumsi ketiga pada model adalah tidak adanya peran pemerintah dalam perekonomian. Dengan memasukkan pemerintah sebagai pelaku ketiga dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada model ketiga pelaku terdiri dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Persamaan pengeluaran dan pendapatan agregat tiga pelaku dapat ditulis AE sama dengan C plus I plus G dan Y sama dengan C plus S plus T. Untuk G adalah pengeluaran pemerintah dan T adalah pajak neto. Dalam bukunya The General Theory, Keynes mengajukan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran. Karena itu, perekonomian tiga pelaku ini hanya memperlihatkan campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal. Selanjutnya adalah 4 asumsi yang mendasari model 3 pelaku yang masih dipergunakan. Yang pertama, harga dan upah nominal adalah variabel eksogen dan bersifat kaku. Yang kedua, tingkat bunga diasumsikan tetap. Yang ketiga, badan usaha membelanjakan keseluruhan pendapatannya untuk membeli faktor produksi dari rumah tangga. Dan yang terakhir adalah tidak ada sektor luar negeri, sehingga perekonomian masih diasumsikan tertutup. Berikutnya adalah asumsi-asumsi yang dihilangkan. Yang pertama, tidak ada campur tangan pemerintah, dan yang kedua adalah pendapatan siap konsumsi sama dengan pendapatan perseorangan dan pendapatan nasional. Karena terdapat pajak, maka pendapatan siap konsumsi adalah pendapatan nasional dikurangi pajak. Berikutnya adalah asumsi-asumsi tambahan. Yang pertama adalah pajak diasumsikan autonomus dan transfer diasumsikan bernilai nol. Yang kedua, pemerintah dapat menjalankan anggaran berimbang atau anggaran surplus atau anggaran defisit. Yang ketiga, pemerintah membeli barang dan jasa akhir dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah diasumsikan autonomus. Perubahan pengeluaran agregat. Perubahan salah satu variabel autonomus dalam pengeluaran agregat juga akan mempengaruhi kondisi ekuilibrium pendapatan nasional dalam perekonomian tiga pelaku. Fokus pada bagian ini adalah pada variabel pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Pendapatan nasional ekuilibrium akan berubah ketika terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah atau pajak. Perubahan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan perubahan pendapatan nasional ekuilibrium disebut sebagai angka pengganda pengeluaran pemerintah, sedangkan perubahan pajak yang menyebabkan perubahan pendapatan nasional ekuilibrium disebut sebagai angka pengganda pajak. Selain kedua angka pengganda tersebut, terdapat juga angka pengganda anggaran pemerintah. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah model 2 pelaku ekonomi yaitu merupakan model paling dasar dalam analisis pendapatan nasional Keynes. Perekonomian akan mencapai ekuilibrium ketika pendapatan agregat sama dengan pengeluaran agregat. Pada perekonomian 2 pelaku, pengeluaran agregat hanya terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran investasi badan usaha. Selain pendekatan pengeluaran agregat, pendapatan nasional ekuilibrium 2 pelaku juga bisa diperoleh dari pendekatan tabungan investasi. Untuk menganalisis perubahan statis pendapatan nasional ekuilibrium, terdapat dua angka pengganda dasar dalam perekonomian 2 pelaku, yaitu angka pengganda konsumsi dan angka pengganda investasi. Angka pengganda konsumsi memperlihatkan dampak perubahan konsumsi autonomus terhadap pendapatan nasional ekuilibrium.
Sedangkan angka pengganda investasi memperlihatkan dampak perubahan investasi autonomus terhadap pendapatan nasional. Dalam 3 pelaku, peran pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah dan pajak. Fungsi konsumsi pada perekonomian 3 pelaku terpengaruh oleh pajak, karena pajak merupakan bagian dari pendapatan siap konsumsi. Angka pengganda tambahan dalam perekonomian 3 pelaku ini terdiri dari angka pengganda pengeluaran pemerintah, angka pengganda pajak, dan angka pengganda anggaran berimbang. Model 3 pelaku kemudian bisa diperluas dengan melepaskan asumsi bahwa pajak dan investasi adalah variabel-variabel autonomus. Pajak sebagai fungsi pendapatan dan investasi sebagai fungsi pendapatan memberikan pengaruh pada pendapatan nasional equilibrium dan angka-angka pengganda. Model 2 pelaku dan 3 pelaku dikenal dengan model perekonomian tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.